Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman. Ini adalah video kumpulan menu-menu yang terbuat dari telur. Ada 4 resep di sini. Langsung aja kita masuk ke menu pertama. Bahannya 1 buah wortel dipotong kecil-kecil, masukkan ke dalam wadah. Tambahkan 100 gram kol, kemudian 2 batang daun bawang yang udah diiris-iris ya. 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh gula, dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Diaduk. Tambahkan 1 sendok teh minyak bawang. Diaduk lagi, atau 3 siung bawang putih goreng ya, boleh diganti. Masukkan 3 sendok makan tepung terigu dan 3 sendok makan tepung maizena. Diaduk rata. Lanjut, masukkan 6 butir telur. Aduk lagi sampai rata. Terakhir, masukkan 200 gram tahu putih yang lembut. Diaduk lagi sampai rata. Lanjut, kita masukkan ke dalam wajan. Ini saya bagi 2 ya, jadi 2 kali menggoreng. Masak dengan api kecil supaya matangnya merata. Saya tutup supaya matangnya sampai ke dalam. Kita kecilkan apinya. Kita ungkit sedikit supaya bagian bawahnya tidak gosong ya. Tutup lagi, masak lagi, kecilkan apinya. Kita buka lagi. Nah, ini udah mulai mengeras ya, itu pertanda sudah mulai matang di sisi bawah. Nah, kita intip udah kuning kecoklatan, kita balik. Kita masak lagi. Sambil kita tusuk-tusuk supaya pemerataan matang ya. Matangnya merata. Nah, kita lihat ya, masih belum kuning kecoklatan. Nah, ini warnanya sudah mulai menua atau tua. Siap-siap kita angkat. Kita balik sebentar ya, ada bagian bawah tadi yang warnanya masih muda. Bagian bawah tengah ya. Nah, itu kita masukkan sebentar baru kita angkat. Nah, ini udah jadi ya, dua gorengan ya, atau 2 lembar. Kita tumis 3 siung bawang merah, tumis sampai wangi. Ini kalau ada diganti 1 buah bawang bombay lebih mantap ya. Lanjut, masukkan setengah buah wortel yang sudah diiris-iris kecil dan 10 buah buncis. Setelah layu buncis dan wortelnya, masukkan 2 sendok makan kecap Inggris. Masukkan di pinggir wajan supaya terkena panas wajan ya, biar aromanya lebih sedap. Lalu masukkan 300 ml air. Lanjut, masukkan 4 sendok makan saus tomat, 2 sendok makan saus sambal. Tambahkan 2 sendok makan saus barbecue. Diaduk lagi. Nah, ini sudah mendidih. Tambahkan 1 sendok makan gula,
setengah sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh lada bubuk. Diaduk. Tidak perlu garam ya, karena sudah asin atau sudah gurih dari saus-sausnya. Jangan lupa tes rasa. Udah oke, biar rasanya atau teksturnya lebih kental, tambahkan 1 sendok makan tepung maizena dicampur dengan sedikit air. Setelah itu masukkan ke dalam saus, diaduk sebentar. Nah, dia akan lebih kental. Udah gini aja, matikan kompornya dan siap disajikan, disandingkan dengan telur tahu dadarnya. Jadinya banyak banget. Wah, ini tidak perlu nasi, makan gini aja ya. Disiram dengan saus asam manis. Wah, ini seger banget. Lanjut ke resep kedua. Tumis ayam telur. Langsung aja, mari kita masak tumis ayam telur. Ini dia bahan dan bumbunya. Pertama, 5 butir telur kita goreng. Goreng dengan sedikit minyak ya. Kita balik seperti ini. Ini sengaja tidak dikocok biar warnanya cantik, ada putih, ada kuningnya. Nah, setelah kering ini kita kacaukan seperti ini ya, sambil kita perkering atau kita masak sampai garing, sampai benar-benar matang supaya nanti gurih dan tidak enek ya, terutama untuk yang tidak suka aroma amisnya telur. Nah, sudah cukup garing, kita matikan kompornya dulu, kita angkat dan kita sisihkan telurnya. Lanjut, panaskan sedikit minyak, tumis 5 buah cabai merah iris dan 3 siung bawang putih iris. Tumis sampai bawang putihnya wangi dan warnanya mulai berubah ya. Baru kita masukkan 250 gram ayam file. Ayam tanpa tulang, ini saya pakai bagian dada ya. Lanjut, saya tambahkan 1 sendok makan kecap asin dan 1 sendok makan kecap manis, serta 1 sendok teh kaldu bubuk. Ini pakai yang di warung yang asin ya, jadi tidak perlu menggunakan garam lagi. Lalu kita aduk sampai warnanya cantik seperti ini dan hampir matang ayamnya ya. Baru kita masukkan 3 buah potongan cabai hijau. Lanjut, tambahkan setengah sendok teh lada bubuk dan 2 batang daun bawang iris sambil kita tumis terus ayamnya sampai matangnya tuh ke dalam ya. Daun bawang 2 batang diiris-iris sudah kita masukkan. Ditumis sebentar. Kita tes dulu ayamnya sudah mateng, baru kita aduk sebentar lagi ya, biar tanek. Setelah itu masukkan telur yang sudah kita goreng tadi, kita aduk-aduk. Kita campur semua bahannya agar bumbunya merata, matikan kompornya.
Dan tumis ayam telurnya siap kita sajikan. Balado telur yang endes-rendes maknyus, gampang banget cara membuatnya, tapi rasanya tuh nagih banget. Langsung aja markisak, mari kita masak telur balado. 12 butir telur yang sudah saya rebus, kita goreng ya. Nah, ini tadi merebusnya dengan air dan ditambahkan sedikit garam. Kurang lebih saya rebus selama 10 menit. Setelah itu kita dinginkan di bawah air mengalir ya. Baru kita kupas. Hasilnya lumayan cantik seperti ini. Nah, ini kita bolak-balik sampai matang ya. Lanjut kita giling 200 gram cabai merah dan 2 siung bawang putih. Kita haluskan sampai halus. Lalu tumis 5 siung bawang merah iris sampai wangi ya bawang merahnya. Sampai warnanya berubah kuning kecoklatan. Setelah itu baru masukkan cabai dan bawang putih gilingnya. Lalu kita masak, kita tumis sampai langu dari cabenya hilang. Nah, kita tumis terus. Setelah mulai berminyak, baru kita masukkan penyedapnya. Saya menggunakan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Lalu diaduk lagi. Terakhir saya masukkan 1 batang daun bawang iris biar lebih gurih, karena saya menggunakan bawang merahnya tidak terlalu banyak. Kita tumis, kita tes rasa. Kalau sudah oke, baru kita masukkan telur yang sudah kita goreng tadi. Nah, ini minyaknya saya masukin sekalian karena saya mau masak agak kering ya, supaya tidak mudah basi. Nah, ini kita masak sampai benar-benar berminyak. Baru kita matikan kompor dan siap disajikan. Ini adalah beberapa resep. 20 butir telur, saya tambahkan sedikit garam ya, 1 sendok teh. Nah, ini saya aduk ya supaya nanti bagian kuning telurnya ketika matang itu tidak terlalu terletak di pinggir. Ini kita tenggelamkan ya telurnya. Kita masak selama kurang lebih 10 menit. Nah, ini sudah 10 menit, sudah kokoh ya. Ini berbusa ya, mungkin ada yang pecah ya, 1 atau 2. Kita matikan kompornya, lalu siram dengan air mengalir. Lanjut, ini adalah bumbu halusnya, 200 gram cabai merah, 100 gram bawang merahnya nanti dibagi 2 ya. Sebagian dihaluskan ini ya, lalu sebagian diiris. Sudah saya masukkan juga 5 siung bawang putih. Kita masukkan sedikit minyak untuk mengurangi percampuran air ya. Dan ini 5 butir kemiri sudah saya goreng. Ini sudah halus. Kita sisihkan dulu. Telurnya sudah dikupas cantik banget, yang gagal 1-2 ya. Supaya nanti digorengnya tuh tidak meleduk-leduk. Ini saya taburi dengan tepung maizena, kita baluri, kita ratakan seperti ini sambil memanaskan minyak di atas kompor. Nah, ini belum rata ya, kita kocok biar tepungnya menyebar ke permukaan telurnya dengan rata ya. Supaya ketika digoreng tidak berbahaya. Langsung kita masukkan ke minyak panas. Kita goreng ya sampai warnanya kuning kecoklatan dan lapisan luarnya itu kenyal. Nah, ini minyaknya tuh berbusa entah mengapa, ini sudah 2 minggu ya. Teknik agar busanya tidak luber tumpah kemana-mana, jadi kita letakkan, ini saya letakkan kayu di atas penggorengannya. Setelah dibolak-balik dan warnanya kuning kecoklatan, ini siap kita angkat ya.
Hasilnya seperti ini, cantik. Kita sisihkan dulu. Sekarang kita tumis separuh dari bawang merah. Saya tambahkan dengan 1 papan pete yang sudah dikupas. Kita tumis sampai warna bawang merahnya tuh kuning kecoklatan. Lalu kita masukkan cabai, kemiri, bawang putih, dan bawang merah yang sudah kita haluskan. Kita akan masak sampai unsur airnya habis ya, supaya nanti telur di sambelnya awet, tidak mudah basi. Nanti kita didihkan sambil kita aduk sesekali sampai warna dari sambelnya itu lebih tua seperti ini ya. Ini saya tambahkan 3 lembar daun salam dan 3 ibu jari lengkuas. Terus kita masak sampai berminyak. Kurang tua ya, jadi minyaknya belum naik. Nah, ini minyaknya sudah mulai naik, warnanya sudah lebih tua. Ini pertanda unsur airnya makin lama makin habis. Kita tambahkan dulu 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 ibu jari gula merah. Kita tumis sampai semua bumbunya itu nyatu ya, dan gulanya larut. Nah, ini sudah mulai berminyak ya. Kita tes rasa terlebih dahulu. Kurang sedikit garam. Kita aduk sebentar. Nah, ini sudah makin berminyak. Baru kita masukkan telurnya. Nah, ini tinggal kita ratakan saja dan matikan kompornya. Goreng atau dadar 8 butir telur atau disesuaikan dengan keinginan ya. Ini 8 butir untuk 4 anak. Jadi makan 2 kali ya, sarapan dan nanti bekal di sekolah. Nah, ini kita dadar seperti ini atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Boleh dadar setengah matang, boleh dadar kering banget. Setelah dirasa matang atau sesuai dengan selera masing-masing, satu-satu telurnya diangkat ya, disisihkan terlebih dahulu. Nah, ini kita dadar sampai selesai. Ini bukan dadar ya, harusnya namanya diceplok. Salah lagi, maaf ya, sudah kebiasaan. Lanjut, 5 siung bawang merah ditumis sampai wangi. Penting banget bawang merah sampai wangi supaya masakannya sedap, dan selalu pakai bawang merah biar anak-anaknya tahan terhadap flu, katanya demikian. Setelah itu masukkan cabai dan kemiri serta bawang putih halus, sisanya ya, berarti 1/3 bagian. Tambahkan lengkuas dan jahe jika ada. Nah, ini ditambahkan air supaya aroma lengkuasnya keluar, dan 1 ruas jari kayu manis. Kemudian setengah sendok teh kaldu bubuk dan setengah sendok teh lada bubuk. Diosreng-osreng sampai berminyak. Nah, ini aroma lengkuasnya sudah keluar ya. Setelah kering baru tambahkan 300 ml air. Masukkan 4 sendok makan kecap manis. Dan 2 sendok makan saus tiram, maaf tidak terekam. Setelah itu masukkan telur yang sudah kita ceplok tadi ya.
8 butir telur. Kita didihkan agar bumbunya meresap sampai airnya tersisa sedikit atau disesuaikan dengan selera. Kalau untuk bekal dan bekalnya tidak ada sekat, sebaiknya dimasak sampai kering, tapi kaldu bubuknya dikurangi ya biar tidak keasinan. Nah, ini sudah nyemek-nyemek seperti ini dan berminyak, kita angkat dan siap disajikan. Nah, aromanya sedap banget ya. 13 butir telur, tambahkan sedikit garam, kita rebus ya. Ini tidak saya tutup, saya tambahkan daun salam biar lebih sedap, dan ini sudah dikupas. Lanjut setelah dikupas, saya goreng dengan sedikit minyak agar tidak meletup atau meleduk ya. Ini saya akan taburi dengan tepung. Ini saya pakai tepung beras ya. Bisa diganti dengan tepung terigu atau maizena jika tidak ada. Ini kita bolak-balik sampai warnanya kecoklatan atau lapisan luarnya itu agak keras ya. Nah, ini sudah matang, kita sisihkan dulu. Kita haluskan sambelnya. 1 siung bawang putih, 100 gram cabai, dan 3 buah tomat. Kita masukkan bawang putih dan kita belah 2 dulu ya tomatnya biar mudah dihancurkan. Cabainya kita masukkan, nanti kita tutup dan siap kita giling. Tumis 5 siung bawang merah terlebih dahulu, tumis sampai warna bawangnya kuning kecoklatan atau 90% matang. Baru kita masukkan bumbu halusnya atau sambelnya. Tambahkan 1 ibu jari lengkuas dan 3 lembar daun salam agar lebih sehat dan lebih sedap. Lalu masukkan 2 sendok makan udang rebon atau udang kering. Boleh kalau tidak ada udang rebon ya. Lalu ditumis-tumis atau diaduk-aduk sampai airnya tuh surut banyak, sisa sedikit dan mulai berminyak. Masukkan 1 batang daun bawang iris. Tumis lagi. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk dan sedikit lada bubuk. Kita aduk lagi. Udang rebon sudah membawa rasa asin, jadi penambahan garam tidak perlu ya, karena kaldu bubuk juga sudah membawa rasa asin. Kita tes rasa, udah oke, mantep, enak ya. Baru kita masukkan telur yang sudah kita goreng. Kita aduk dan kita masak sampai airnya habis. Setelah airnya habis, nanti warnanya akan mulai lebih merah dan lebih tua ya sambelnya, dan juga akan berminyak di sekelilingnya. Kita bolak-balik dulu. Nah, ini terlihat ya,
Warnanya makin merah, merah tua. Dan airnya sudah habis. Kita akan tunggu sampai berminyak karena ini untuk bekal ya, supaya tidak mudah basi. Ini kita matikan kompornya setelah berminyak seperti ini. Nah, ini ya. Warnanya juga cantik. Sudah deh. Siap disajikan. Demikian teman-teman. Selamat mencoba.